Halo semua, jadi di video kali ini saya akan sharing lagi tentang oli Yamaluk Sport. Jadi saya ceritanya ini lagi di jalan di kota yang sama seperti saya yang pertama kali bikin video tentang oli Yamaluk Sport. Jadi silakan teman-teman lihat video itu, silakan dicek di channel ini ya, ditonton juga. Saya akan sharing pengalaman kali ini. Jadi perjalanannya itu sekarang masih sekitar 50 km, 50 lebih lah. Nanti pulangnya 50 lagi, jadi sekitar 100 kilometeran, 100 km lebih, mungkin 120, 130 gitu. Tapi kenapa saya bikin video ini sekarang, karena gini, ceritanya tadi saya ada perlu ke kota ini, ada yang saya urus gitulah. Ya, ada satu hal yang diurus. Dan tadi waktu berangkat saya itu diburu waktu, jadi dikejar waktu banget. Yang biasanya nyampe di kota ini sekitar 1 jam lebih sedikit, saya sampai itu kejar waktu di sekitar setengah jam sampai 40 menit. Itu bener-bener agak ugal-ugalan di jalan juga, dan motor digeber banget. Cuacanya ini panas banget, bisa teman-teman lihat ya di sini ya, panas gitulah ya. Jadi motor digeber, dikejar waktu, panas. Ya kayaknya oli juga bekerja keras, dan saya agak salut dengan oli Yamaluk Sport yang harganya ya walaupun agak mahal sih sebenarnya kalau di 55.000 ya, tapi untuk oli sekelas pabrikan itu sih bagus. 10W30, api servisnya SL, Jaso MA itu nggak menjanjikan terlalu yang berlebihan, tapi cukup. Biasanya oli pabrikan gitu sih, nggak terlalu yang kayak apa ya, kayak the best performa banget. Jadi oli yang dibutuhkan dan cukup untuk motornya biasanya gitu. Dan yang saya rasakan untuk segi performa cukup. Anehnya klaim saya pertama kali yang bilang oli ini di RPM rendah enak, dan di RPM tinggi cukup berat ya, RPM tingginya cukup nggak enak. Tambah kesini kayaknya agak normal RPM rendahnya, RPM tingginya agak normal, RPM rendahnya sih enak. Jadi RPM tingginya nih, di video saya yang pertama saya mengklaim itu getarannya agak kasar, tapi tambah kesini getarannya agak normal. Sudah agak normal, nggak kayak yang getar banget. Entah ya, biasanya memang ada teman-teman oli yang seperti itu. Kalau baru dipakai berat, kasar, kayak Pertamina Fastron itu kayak gitu. Tapi setelah dipakai 500 km olinya enak, ada yang kayak gitu memang. Dan saya pernah merasakan itu juga. Jadi yang saya rasakan saat ini, setidaknya ya saat video ini dibuat ya seperti itu. Terus juga dari segi getaran normal, performa ya cukup, nggak yang berlebihan banget. Panas mesin juga dia bisa mencegah panas mesin yang berlebihan gitulah. Walaupun ini kan panas banget ya, ini panas banget siang, jadi jam 12 siang, benar-benar jam 12 siang. Oli ini tuh nggak sampai bikin yang performa drop kayak oli sebelumnya yang pernah saya tes. Ada oli yang bisa bikin motor saya agak panasnya meningkat sedikit, itu bikin performa agak drop karena mungkin ya kualitasnya berkurang di saat panas yang berlebihan itu ya. Di sini dia nggak gitu, jadi performanya cukup, nggak sampai drop, enak-enak aja. Ini oli yang bisa saya bilang oli yang cukup baik lah, nggak oli yang the best performa sampai bikin motor performanya jadi enak banget atau gimana, nggak. Kayaknya oli ini cukup, apalagi untuk teman-teman yang cuma dipakai daily sehari-hari ke kantor, dari rumah ke kantor, oli ini cukup banget. Untuk teman-teman yang pakai untuk luar kota, jarak jauh sampai ratusan kilometer, saya rasa oli ini nggak direkomendasikan untuk kalian. Saya juga nanti misalkan ada kegiatan touring, saya juga kayaknya nggak mungkin pakai oli ini. Mungkin bakal ganti oli Yamaluk yang lebih tinggi, misalkan pakai Yamaluk. Entah nanti saya pakai apa, karena ada rencana touring juga. Ada acara komunitas gitulah. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Olinya enak, cukup baik di harganya. Saya rasa kalau lebih murah bakalan lebih enak lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nonton juga video yang lain di channel ini ya. Dah.